Jagat politik dan hukum tanah air mendadak dibuat merinding oleh sebuah ramalan spiritual yang super kontroversial. Menyoroti perseteruan panas mengenai dugaan ijazah antara kubu Jokowi melawan Roy CS, peramal kondang Velin Ratu Ayu akhirnya buka suara dan membongkar 5 terawangan yang mengerikan. Bukan soal siapa yang menang atau kalah di meja hijau, Velin justru melihat adanya skenario tak kasat mata yang mengejutkan. Mulai dari keterlibatan sosok kuat yang menyetir kasus dari balik layar, hingga prediksi bahwa kasus ini tidak akan pernah terungkap dan sengaja diredam. Tak sampai di situ, ramalan kelimanya sukses bikin bulu kuduk berdiri. Sebuah keributan besar di Terawang sengaja diciptakan di tengah masyarakat sebagai pengalihan isu. Benarkah publik tengah digiring masuk ke dalam sebuah rekayasa akbar? Kita bongkar 5 terawangan lengkapnya. Sebuah tabir misteri yang menyelimuti kasus hukum paling panas tahun ini akhirnya mulai terkuak dari sudut pandang yang tak terduga. Di tengah ketegangan persidangan antara kubu Jokowi melawan Roy CS terkait dugaan ijazah, peramal kondang Velin Ratu Ayu mendadak melontarkan pernyataan yang bikin bulu kuduk merinding. Lewat kacamata batinnya, Velin membongkar fakta mengejutkan bahwa perseteruan ini sama sekali tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan raksasa yang tak terlihat dan sosok kuat yang memiliki pengaruh luar biasa yang sedang bermain di balik layar, mengendalikan setiap jengkal arah pergerakan kasus ini demi kepentingan tertentu. Siapakah sebenarnya sosok kuat yang dituding mampu menyetir kasus besar ini? Kalau aku lihat di sini memang prosesnya itu juga agak sangat sulit ya, karena di sini berkaitan di belakang beliau ini juga ada seorang yang kuat ya, dan beliau ini juga memiliki legalitas yang kuat dan juga perlindungan yang kuat di sini. Itu kenapa dalam prosesnya juga masih tertunda dalam masa pertimbangan, karena itu tadi ya, dimana sosok orang terkuat ini yang sangat berpengaruh juga di sini yang memberikan waktu ya. Artinya ini adalah agak sedikit terulur waktunya berkaitan dengan sosok yang memang di belakang beliau ini yang sangat kuat. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan saat ini masih dalam tahap pembuktian, walaupun di sini ada beberapa hal yang memang nampaknya juga di sini berkaitan dengan sosok yang melindunginya juga. Jadi ini agak rumit sebenarnya kasusnya, dan berkaitannya ini adalah ada 2 kubu yang berlawanan arah dan juga kubu pro dan kontra. Tinggal kalau aku bilang hati nurani aja sih ya. Jadi kita balik lagi, negara kita ini bisa menerapkan hukum dengan adil atau tidak, itu saja. Sebuah prediksi kelam membayangi akhir dari perseteruan hukum paling menyita perhatian publik antara kubu Jokowi dan Roy CS. Di tengah harapan masyarakat akan hadirnya titik terang, peramal kondang Velin Ratu Ayu justru melontarkan terawangan yang bikin dahi mengernyit. Lewat kacamata batinnya, Velin menegaskan bahwa kebenaran hakiki dari kasus dugaan ijazah ini bakalan sangat sukar untuk digapai. Bahkan, ia meramal skenario masa depan di mana upaya damai atau proses mediasi formal antar kedua belah pihak sekalipun tidak akan pernah mampu membongkar fakta yang sebenarnya secara gamblang ke hadapan publik. Inilah ulasan mendalam mengenai ramalan kebuntuan hukum versi Velin Ratu Ayu. Apakah nanti akan terungkap dengan sosok orang tersebut? Aku lihat di sini agak sangat sulit ya, karena berkaitan sama-sama simbiosis mutualisme ya. Artinya ini akan sangat sulit karena semuanya ini saling berkaitan, dan semuanya ini adalah ketika satu hal ini terbongkar, maka yang lainnya pun akan ikut terbongkar, bahkan ini nanti akan merujuknya kepada hal-hal yang lain. Maka kalau aku lihat di sini
ya dalam kasus ini pada akhirnya akan berlalu dengan begitu saja. Ya, karena itu tadi ada hal-hal yang memang aku juga nggak bisa ungkap di mana berkaitan dengan ketika nanti kasus ini diperpanjang di proses ya, nanti akan merembet dengan ke yang lain. Sebenarnya pada akhirnya nanti akan diadakan mediasi nih. Ya, dan pada tahap mediasi di beberapa di beberapa kali mediasi terdapat suatu hal yang buntu. Kemudian pada akhirnya itu tadi ya, tidak ada yang memang bisa dibuktikan dan tidak ada yang memang bisa dibenarkan. Sehingga ini nanti dengan berjalannya waktu kasus ini pun akan menghilang dengan sendirinya. Alih-alih berakhir dengan vonis ketok palu yang menegangkan atau kemenangan mutlak salah satu pihak, peramal kondang Velin Ratu Ayu justru memicu kehebohan lewat terawangan batinnya yang di luar dugaan. Velin meramal bahwa kasus dugaan ijazah ini bakal menemui jalan akhir yang sangat anti klimaks. Bukan menang atau kalah, perkara panas ini di Terawang lambat laun akan meredup, membisu, dan sengaja dibiarkan berlalu begitu saja dari memori publik tanpa ada keputusan hukum yang tegas. Lantas, mengapa kasus raksasa ini diramal bakal lenyap ditelan bumi tanpa pemenang? Kasus ini akan diam, ya, karena itu tadi semuanya serba membingungkan karena ada pihak-pihak terkait juga yang memang itu tadi, yang satu ingin cepat selesai, yang satunya ini mempersulit, bahkan di sini pro dan kontra ini yang pada akhirnya membuat kasus ini juga mau dibawa kemana gitu. Jadi semuanya serba repot, satu sisi dia begini, satu sisi yang ini begini, jadi belum ketemu untuk solusinya. Kemungkinan mereka ini ketika menjalani sidang, aku rasa nanti ini akan hilang. Jadi tidak akan sampai dengan proses bagaimanapun, tapi kalaupun ada proses, ada kemungkinan mungkin ini akan menjadi suatu ya 50-50 lah, ya 50-50. Beredupnya kasus dugaan ijazah antara kubu Jokowi dan Roy CS ternyata bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah guncangan yang jauh lebih dahsyat. Peramal kondang Velin Ratu Ayu kembali membuat publik tercengang lewat terawangan batinnya yang mengerikan. Velin melihat adanya pergeseran garis takdir yang sangat mengejutkan setelah perseteruan ijazah ini mulai menyusut dan dilupakan. Bukan kedamaian yang datang, masyarakat justru di Terawang akan langsung dihantam oleh kemunculan sebuah kasus baru yang skalanya jauh lebih raksasa dan siap meledak bagai bom waktu. Apakah isu yang bergulir saat ini sebenarnya hanyalah sebuah babak pembuka? Kasus ini nanti pada akhirnya akan menghilang sendiri dan reda sendiri, dan nanti akan ada kasus lain yang tidak kalah lebih besarnya, dan pada akhirnya kasus ini pun akan diam. Akan banyak juga nantinya yang akan masuk ke dalam daftar lain-lainnya, sehingga kenapa kasus ini pada akhirnya ditangguhkan, karena itu tadi berkaitan dengan sosok beliau yang pernah berjasa, kemudian juga apa yang pernah mereka berikan kepada Indonesia, namun itu menjadi sanggahan bagi beberapa orang yang memang memiliki tujuan tertentu. Makanya di sini kasus ini masih dalam penyidikan dan mungkin akan cukup lama, dan ini jujur sangat sulit ya, karena itu tadi berkaitan terkait dengan benar atau tidaknya ini juga masih diupayakan bagaimana supaya ini bisa selesai dengan tenang. Sebagai penutup dari rangkaian ramalannya yang kontroversial terkait perseteruan ijazah Jokowi versus Roy CS, peramal kondang Velin Ratu Ayu mendadak membongkar sebuah skenario yang bikin bulu kuduk merinding. Lewat radar batinnya, Velin mendeteksi akan adanya gelombang keributan atau kegaduhan besar yang siap pecah di tengah masyarakat dalam waktu dekat. Namun yang mengejutkan,
Kekacauan tersebut di Terawang tidak terjadi secara alami, melainkan diduga kuat sengaja diciptakan sebagai sebuah desain besar pengalihan isu. Tujuannya, agar perhatian publik sepenuhnya terpecah dan melupakan kasus hukum yang tengah bergulir. Benarkah kita semua sedang digiring masuk ke dalam pusaran jebakan opini? Kasus ini kalau aku lihat masih dalam masa pendalaman yang luar biasa ya. Kalau aku bilang berapa persen untuk beliau bisa masuk ya, orang beliau-beliau ini aku lihat sih masih belum ada wacana untuk beliau bisa masuk ya. Masih dalam perlindungan yang kuat, kemudian dalam statement yang kuat, bukti-bukti yang kuat ya. Walaupun di sini pada akhirnya nanti berujungnya adalah pada suatu aku melihat nanti ini akan ada suatu macam perang ya, bukan perang, artinya ini cekcok, kemudian ini akan terjadi masa peralihan juga aku lihat ya, dan aduh ya Allah, ribut ini, nanti akan ada keributan, dan keributan ini nanti akan pecah sepertinya paling cepat di tahun ini, paling lambat di tahun depan, tapi sepertinya ini akan menghilang dengan begitu. Keributan ini adalah nanti untuk pengalihan isu, kemudian nanti akan ada keributan lain lagi, dan pada akhirnya nanti akan menghilang. One, two, three, four, five.